Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya akal yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan akal ini kita mampu memahami ayat-ayat Allah. Dengan akal ini kita bisa menerima keimanan, tidak sekadar hanya dengan meyakininya, tapi kita juga mampu menggalinya dari ayat-ayat baik yang berupa tertulis teks Al-Quran ataupun ayat kauniyah yang ada di dalam alam semesta ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga khususnya apalagi di bulan yang mulia ini kita senantiasa dapat menambahkan perilaku kita yang merupakan upaya kita mencontoh perilaku langkah kehidupan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini saya akan membaca sedikit makalah yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumis sa'iris salihina fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisatu asyara anin nabiyyi alaihi salam anin nabiyyi as-salawatullahi alaihi salam annahu qala alamatus syaqawati arba'atun nisyanudz dzunubil madiyati wa hiya indallahi ta'ala mahfuzun wa dzikrul hasanatil madiyati wa la yadri aqubilat am ruddat wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya wa nadharuhu ila man dunahu fid din yaqulullahu aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Nah, begitu penggalan yang pertama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa alamatus syaqawah, ciri-ciri seorang hamba akan celaka yang na'udzubillah kita tentu ingin sekali terhindar dari asyaqawah tadi sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Maka ada 4 ciri yang kita bersama-sama harus fahami agar kehidupan kita di dunia dan nantinya juga kekal di akhirat selamat kedua-duanya. Arba'atun. Yang pertama, nisyanudz dzunubi al-madiyati. Ciri-ciri seorang hamba akan celaka dunia bahkan sampai ke akhirahnya. Minimal dunia boleh dikatakan misalnya dia sukses dalam kehidupannya dengan harta yang banyak, anak yang sehat, keluarga yang tenang, rumah yang mewah. Akan tetapi tidak tahu apa yang terjadi nanti dengan di akhirahnya. Bahkan bisa jadi di dunianya seakan-akan diberikan kesenangan, akan tapi di akhiratnya diberikan syaqawah, kecelakaan, kurang beruntung, dan lain sebagainya, yang itu keburukan untuk kita. Yang pertama, apa ciri-ciri hamba yang akan mendapatkan syaqawah? Nisyanudz dzunub al-madiyah. Dia senantiasa lupa terhadap dosa yang sudah dilakukannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba akan mudah mengingat kebaikan yang dilakukannya. Kemarin kita bilang telah melaksanakan sedekah. Sebelumnya lagi kita telah membantu orang lain. Sebelumnya lagi kita telah berpuasa Senin misalnya. Sebelumnya lagi apa dan seterusnya. Kebaikan akan mudah kita ingat. Tapi bagaimana dengan dosa? Apakah 1 detik yang lalu kita melakukan dosa, kemudian 1 detik kemudian kita sudah lupa dengan dosa itu, dan kita tidak meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alamat ciri daripada hamba yang akan celaka di dunia hatta akhirah, bahkan khususnya di akhirah, mereka yang pertama ciri-cirinya melupakan dosa yang telah dilakukannya.
Dan dikatakan Rasul menyambungnya, wahiyya indallahi ta'ala mahfuzatun. Padahal dosa itu di sisi Allah tertulis, tidak pernah Allah melupakannya, tidak pernah hilang catatan itu. Ciri-ciri hamba yang akan celaka yang kedua, wa dzikrul hasanati al-madiyati wa la yadri aqubilat am ruddat. Yang kedua, dari hamba ciri-ciri yang mereka akan celaka di akhirat, bahkan mungkin di dunia juga akan celaka. Apa itu? Mereka selalu ingat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan di waktu sebelumnya. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita begitu mudah menyebutkan tentang kebaikan diri kita, mengingat kebaikan diri kita, bahkan sampai kita ingin menyampaikan kebaikan diri kita kepada orang lain. Tapi kita lupa bahwa amal ibadah itu la adri aqubilat amruddat. Rasul mengingatkan kita tidak tahu amal baik yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sudah dengan pedenya mengingat kebaikan yang kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Tapi kita tidak pernah koreksi diri. Apakah misalnya kita melaksanakan sholat duha, sholat malam, kita sebutkan kebaikan itu dilakukan di waktu sebelumnya dan kita sampaikan kepada orang lain, tapi kita lupa apakah itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Misalnya ketika melaksanakan kebaikan itu di hati kita terselip, kita ingin ujub, ingin berbangga diri, ingin dikatakan oleh orang lain sebagai orang yang ahli salat, ahli ibadah, salihul a'mal, dan seterusnya dan seterusnya. Yang seakan-akan terlihat seperti ibadah perlakuannya, akan tetapi sebenarnya motivasi terdalam dari dirinya adalah hanya ingin dipuji oleh orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah zikrul hasanah. Ciri-ciri hamba yang akan celaka di akhirat nanti adalah mereka senantiasa mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan sebelumnya, dan dia tidak menyadari apakah ibadahnya sudah memenuhi syarat standar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, terhindar dari ujub, riya, dan seterusnya. Apakah itu diterima juga kita tidak tahu. Semua yang menyaksikan tayangan ini, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita melihat ciri-ciri hamba yang akan celaka di dunia dan akhirat. Yang ketiga, wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya, yaqulullahu ta'ala aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Sekaligus dua saya gabung, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri-ciri seorang hamba akan celaka baik di dunia ataupun di akhirat. Dia senantiasa melihat dalam urusan dunia orang yang di atasnya. Tetangga lebih kaya misalnya. Ukuran kekayaan kita, kesuksesan kita di dunia dengan melihat tetangga kita. Nah, itu akan membuat lelah dirinya. Bahkan. Kemudian yang kedua, wa nadharuhu ila man dunahu fid din. Kemudian kalau melihat dalam urusan agama, dia melihat kepada temannya, saudaranya, orang lain di luarnya yang lebih rendah daripadanya. Misalnya dia sudah melaksanakan sholat 5 waktu, maka untuk menenangkan dirinya, dia melihat kepada orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini adalah kecelakaan, adalah alamat bahwa seseorang akan celaka di dunia dan akhirat. Harusnya dibalik, bahwa seseorang yang akan bahagia dunia dan akhirat melihat kekayaan, melihat harta, melihat apapun yang bersifat duniawi kepada orang yang di bawahnya, sehingga yang timbul di dalam hatinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dalam urusan akhiratnya dia harusnya melihat kepada orang yang lebih tinggi. Orang lain melaksanakan sholat duha, kenapa kita tidak? Orang lain melaksanakan puasa Senin Kamis, kenapa kita tidak? Orang lain melaksanakan sehari membaca Al-Quran 1 halaman, kenapa kita tidak? Harusnya yang terjadi oleh seorang hamba adalah seperti itu. Tapi memang
Ini tidaklah hal yang mudah ini kita lakukan, termasuk bagi saya secara pribadi. Maka bersama-sama marilah kita menghindar daripada dua ciri yang terakhir ini, yang menjadi ciri seorang hamba akan mendapatkan kecelakaan, akan mendapatkan ketidakberuntungan baik di dunia atau akhirah. Itu 4 menjadi ciri seorang hamba yang akan nanti celaka dunia dan akhirat. Kemudian kita imbangi. Rasul ini memang beliau merupakan manusia yang kamil, yang sempurna kalau menyampaikan sesuatu berimbang. Inilah yang celaka, inilah yang membawa kebahagiaan. Maka di dalam hadis ini juga Nabi Muhammad SAW menghadirkan bagaimana itu orang yang bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa alamatus sa'adati arba'atun. Ciri seorang hamba akan bahagia ada 4. Apa yang pertama? Dzikrul dzunubi al-madiyati. Kebalikan yang pertama, yaitu senantiasa mengingat dosa yang sudah dia lakukan. Dosa-dosa yang sebelumnya yang dia lakukan teringat terus, menyesal terus, seakan-akan dirinya harus setiap waktu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ciri-ciri jika seorang hamba akan sa'adah, bahagia di dunia dan akhirat. Mengingat terus apa yang dia dilakukan oleh dirinya berupa kesalahan, berupa dosa, berupa maksiat, berupa amal buruk, yang itu nilainya menjadikan murka Allah, tidak ridho kepada kita. Orang yang salih akan mengingat itu terus dan menjadikan bukan kemudian berputus asa kepada rahmat Allah, tapi menjadikan dirinya senantiasa mengoreksi diri, mengingat kesalahan, kemudian termotivasi untuk mencapai level yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Senantiasa mengingat dosa yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, wanisyanul hasanatil madiyati. Orang yang akan bahagia dunia dan akhirat, ciri-cirinya yang kedua adalah senantiasa lupa jika melakukan kebaikan, melupakan, berusaha tidak mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya. Karena jika seorang hamba mengingat kebaikan-kebaikan, yang muncul adalah hanya riya, hanya berbangga diri, hanya menganggap soleh diri sendiri, sedangkan tidak tahu yang seperti disampaikan di awal, diterima atau tidak amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang akan bahagia dunia dan akhirat, dia lupa dengan kebaikannya. Kemarin sudah sedekah 1 juta, tidak dipertimbangkan di dalam dirinya itu, tidak terfikirkan, tidak terbesit lama-lama untuk diingat. Sudahlah bahwa harta memiliki hak, kita menunaikan harta yang Allah berikan kepada kita harus ditunaikan. Maka cukup bagi dirinya hanya waktu itu saja. Dia hanya sekadar melakukan, menunaikan dan menumpuk terus kebaikan-kebaikan, mengikuti kebaikan al-hasanah dengan hasanah yang lainnya. Itu ciri yang kedua. Bagaimana ciri yang selanjutnya? Wa nadharuhu ila man fawqahu fid din wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Ketiga dan keempat saya gabung lagi, bahwa kebalikan yang pertama, jika memang kita merupakan hamba yang akan berbahagia sa'adah dunia dan akhirat, kita senantiasa melihat dalam urusan dunia kepada orang yang di atasnya, sehingga yang timbul dalam diri kita adalah bersyukur, dan kita melihat dalam urusan amal ibadah dunia itu adalah orang yang berada di atasnya, yaitu kita akan menjadikan diri kita senantiasa termotivasi untuk melakukan kebaikan. Nah, itulah ciri-ciri bahwa seorang hamba akan bahagia dunia dan akhirat. Saya ulangi, ciri-ciri hamba akan celaka dunia dan akhirat. Yang pertama adalah senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya, melupakan dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Kemudian mengukur hal dunia dengan orang yang di atasnya, mengukur hal yang akhirat dengan orang yang di bawahnya. Kemudian ciri-ciri orang yang bahagia dunia dan akhirat, yaitu yang pertama adalah dia mengingat dosa-dosa yang sudah dilakukannya, kemudian melupakan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukannya, dan mengukur dalam ranah, dalam aspek dunianya kepada orang yang di bawahnya, dan mengukur dalam amal ibadah yang bersifat
agama ini, amal ibadah kepada orang yang lebih daripada dirinya. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Banyak kesalahan, kekhilafan dalam perkataan dan penyampaian, kami mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.